Oke, Mas, sehat selalu bersama aku. Di tema kali ini kita akan membahas masalah ketololan orang-orang yang mungkin tidak original untuk membuat suatu teknologi. Mengapa diviralkan suatu mungkin ada video-video yang mungkin kayaknya itu keren juga ya untuk diminati. Kadang-kadang teman-teman juga pernah mencoba mengapa ya kadang-kadang kita merasa digoblokin dengan orang tersebut. Dan mengapa saya jelaskan di sini dikarenakan bukan berarti kita untuk gagal teknologi atau nggak gaptek atau nggak pernah praktek gitu ya. Jadi langsung saja kita bahas masalah ini dengan menggunakan alamat saya, yaitu saya namanya Agus Derajat. Saya terkenal sebagai Moped atau Kid John dari band yang mungkin sudah agak-agak kocak juga. Dan saya berada di lingkungan Perisawa, Pringgowo, Kabupaten Perisawa, Tanggamus. Jadi kalau sedikit information. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pernah merasakan gejala membeli segala sesuatu, kadang-kadang mengapa ya kita terasa ingin merusaknya sendiri. Kadang-kadang kita merasa terhipnotis dengan menggunakan mengapa saya menghancurkan barang saya, dan kadang-kadang kita itu nggak gaptek sekali. Kadang-kadang nggak benar praktek dan kadang-kadang pengen membongkar bahwa tersebut menjadi orang yang mungkin kadang-kadang gimana ya? Kadang-kadang kita menjadi orang yang mungkin kadang-kadang itu sok tahu ya. Kayaknya itu kayak sini komedi kayak sini Elkin Channels. Kayak sini deh kan, berkat sen out. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh punya barang atau kita membeli dari barang, diusahakan beli barang yang baru. Jadi kalau misalkan kita beli barang baru, dari pengalaman saya yang mungkin pernah digoblokin dengan segala cara orang, kita langsung bahas saja di YouTube tersebut. Jadi kalau misalkan kita teman-teman pernah membelikan barang, jadi kita bisa terpisah dari kelemahannya dengan berarti yang memberikan kebaikan. Jadi kalau misalkan kita menerima produk second, kita harus menyemprotnya dengan bahan-bahan yang mungkin anti rabies atau menggunakan alat-alat tertentu supaya kita tidak terkena bahan-bahan yang mungkin merasa diri kita seperti orang yang mungkin rabies atau eyeball. Jadi bisa juga kita memeriksa dari kabel, radiator, touchscreen, atau juga memeriksa di dalam cairan di dalam touchscreen atau di dalam kabel-kabel yang berwarna kuning. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki bahan produk atau mesin television yang second, Anda bisa untuk mencobanya atau membukanya dengan menyemprot antiseptik atau antibakterial atau antibakteri atau anti rabies atau menggunakan kapsul vaksin rabies atau menggunakan kapur yang ditaruh di dalamnya untuk disemprotkan. Dikarenakan kabel tersebut mengandung bahan rabies yang sangat kuat, yaitu ingin membongkar dan kadang-kadang ingin menyimpannya, dan kita ambil hanya sebagai titip saja. Jadi kadang-kadang kita membeli suatu TV, kadang-kadang kok mengapa sih kadang-kadang disembunyikan, kan nggak dibunyikan, kadang-kadang seperti ini, kadang kasihan. Dikarenakan itu mengandung gen yang mungkin sudah disemprot di dalam kabel atau disembunyikan, diselipkan di dalam TV tersebut. Kadang-kadang karakteristiknya ini juga memiliki additif. Kalau kalian kita juga memiliki radio ya. Radionya itu sudah disemprot kabelnya. Terlebih dahulu itu adalah trik mereka-mereka untuk menghindari kecurangan. Mengapa terbongkar di dalam acara tersebut? Dikarenakan saya pernah mendeteksi bahwa adanya suatu bahan yang tidak benar di dalam kabel tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah beli barang sesuatu kayak misalkan smartphone atau handphone atau apapun barang-barang ya, Anda harus memeriksa dulu dan menyemprot. Nah, atau menggunakan antiseptik. Makanya kadang-kadang lap handphone aja sampai 300.000 orang jutaan rupiah. Mengapa ya lap itu bisa mahal sekali harganya? Dikarenakan di dalam lap tersebut mengandung bahan-bahan yang mungkin memang lawannya atau mengandung suatu goresan-goresan yang mungkin diperlukan dari bahan-bahan kaca tersebut atau mengandung bahan-bahan yang mungkin secara logika dia menuklir ya. Menuklir itu kadang-kadang sudah dibilang memang sudah lawannya seperti min dan plus, dan genetikanya kita nggak tahu tentang hal tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki barang harus mengetes dari segala, pertama kebersihannya, yang ketiganya kita harus mengecek dan menyemprotnya atau menaburkan barang anti rabies atau vaksin rabies di dalam barang tersebut supaya tidak terjadinya suatu penarikan suatu gen rabies atau bahan-bahan yang mungkin pengincar dari genetika tersebut. Jadi kita akan menjadi seperti contoh, seperti kita memiliki toko, kita memiliki barang baru semua. Lalu kita jatuhkan barang second, lalu akan menjadi second semua. Mengapa? Dikarenakan di dalam barang-barang tersebut sudah mengandung bahan-bahan yang mungkin semprotan dari kabel atau jaran, kadang-kadang kita terkandung sebuah liur air monyet. Jadi kita akan selalu membuat mainan dan menghancurkan bila mana kita marah. Seperti monyet untuk menggoyangkan batang petai. Seperti itu. Jadi kadang-kadang liur monyet juga bisa digunakan mereka untuk menghancurkan segala perusahaan. Jadi hati-hati yang memiliki perusahaan anti kabel, kadang-kadang bisa untuk menggunakan atau memeriksa kabel-kabel mereka dan menggunakan kabel-kabel yang original dan bukan kabel-kabel yang terbuat dari bahan monyet.
Nah, juga kadang-kadang di sini kita akan menjelaskan mengapa kadang-kadang kita memiliki barang kadang-kadang langsung rusak atau ketagihan ya. Kadang-kadang mereka juga sudah menyemprotkan enzim-enzim monyet yang mungkin sudah tergolong kayaknya kita itu ingin merasa seperti mainan ini lebih baik. Bukan berarti mainan seperti apaan ya, tapi mainan ini adalah mainan elektronik. Jadi kita bisa membuat application test. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah memiliki barang kayaknya kita pengen bongkar, kayaknya kita pengen sok tahu, kadang-kadang kita juga pernah kadang-kadang merasa kita pengen sendiri ya gitu. Jadi kadang-kadang di situ ada suatu pemeriksaan ya. Kadang-kadang aku pernah meriksa bahan-bahan apa sih yang terbuat dari bahan ini. Lalu saya celupkan dalam alkohol. Ternyata di dalam alkohol tersebut mengandung bahan-bahan yaitu penafsu. Jadi nafsu itu akan digunakan mereka untuk membisiki telinga mereka dan mereka akan membongkarnya dan sok tahu. Akhirnya adalah rusak seperti itu. Dan kadang-kadang pernah ya ada di dalam touchscreen atau di dalam touchscreen yang mengandung bahan-bahan yang mungkin dimanfaatkan sebagai uapnya, yaitu di touchscreen yang nomor ketiga adalah yang bening, disemprotkan lalu ditempelkan kembali dan ditutup kembali, lalu mereka menjualnya dengan segala cara, lalu uapnya akan diambil dengan menggunakan energi panasnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan memiliki handphone atau memiliki apa harus mencermati tentang adanya touchscreen original atau yang bukan. Kadang-kadang kalau misalkan kita merasa nafsu pengen malah nonton hal yang lain, kadang-kadang di dalam touchscreen yang tiga itu yang warnanya mengkilat itu ada sesuatu bahan-bahan yang mungkin penafsuan sama sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan merasa terkecoh, kadang-kadang kita mendandan motor kabelnya kadang-kadang apapun itu ada suatu bahan-bahan untuk mengandung suatu kelicikan ya. Contoh, saya membeli salon box, kadang-kadang di dalamnya juga ada kabel-kabel yang digunakan sebagai alat supaya ketagihan atau amplification mesin heavy. Jadi mereka menyemprotkan racun itu tersebut atau menggunakan drug supaya kita ketagihan dengan barang-barang tersebut bila manapun ada panas. Orang-orang akan menghadapi hal tersebut sangat sulit sekali ya. Mengapa sangat sulit? Karena menebaknya susah sekali. Mengapa saya mengumpulkan barang-barang seperti ini? Dikarenakan saya tidak memiliki sesuatu apapun atau kadang-kadang poya-poya aja. Dikarenakan mereka goblok. Nggak mungkin lah kalau misalkan kita memiliki sesuatu misalkan magicom. Nah, magicom tersebut mengapa ada efeknya dan tidak ada vitaminnya sama sekali? Dikarenakan mereka menggunakan kabel-kabel yang mungkin tergolong kalau misalkan dia panas, dia akan menjadi suatu gas yang mungkin sangat menarik sekali tentang adanya rabies tersebut. Jadi akan terjadi semuanya air doang. Jadi tidak ada mineral dan tidak ada vitamin sama sekali. Jadi nol seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang mungkin kayaknya itu nggak mungkin deh kalau panas di mana ya, yaitu di kabel-kabelnya bisa memeriksa dan atau menaburkan kapsul atau kadang-kadang pernah ya anti tetanus juga supaya ditaburkan supaya tidak terjadinya ketagihan dari membongkar atau menyelundupkan barang tersebut atau menyimpannya kadang-kadang seperti itu. Kalau misalkan kita menyimpan kadang-kadang dikasih obat seperti obat DPD atau obat nyamuk atau jangan baikon ya atau kapsul yang mengandung bahan-bahan yang supaya barang anjing atau monyet atau apapun supaya tidak mengerumutinya. Jadi memang tidak kelihatan sekali setelah saya celupkan dalam alkohol ternyata alkohol itu tersebut adalah biru warnanya dan ternyata dari kabel dalamnya pun kuningnya bukan dari kuning asli flak tapi dia di dalamnya adalah air liur monyet atau liur anjing, baunya amis dan sangat rabies sekali dan sangat membahayakan sekali. Jadi setelah saya periksa ternyata seperti ini ya cara mereka untuk meliciki orang-orang supaya ketagihan untuk membeli suatu barang. Ternyata kelicikan tersebut wajib untuk jangan diteledori ya karena ini sangat mengerikan sekali. Jadi apapun yang dikejar mereka adalah hanya sekedar mengapa ya saya pengen bongkar sendiri dan kayaknya sok pinter sekali mending dibawa ke developernya aja. Jadi tip ini berguna sekali untuk teman-teman yang mungkin pernah digoblokin dengan cara-cara tersebut. Kadang-kadang kayaknya kok bisa ya aku sok pinter seperti ini. Nah, jawabannya adalah ada suatu barang-barang yang mungkin menyelinap di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa sok tahu, mending langsung bawa ke developernya aja. Jadi selain itu juga ada suatu barang-barang seperti komputer atau laptop ya kadang-kadang saya pernah mengalami nafsu besar. Mengapa sih saya mengalami nafsu besar? Dikarenakan ada tempelan karet di situnya. Tempelan karet tersebut digunakan untuk framing equivalent of smokes. Jadi yang namanya asap hitam itu akan merusak sekali di dalam paru-paru. Saat mereka bekerja dengan panas, proses air itu menguap suatu karet dan karet itu telah terendam dengan air monyet atau air anjing. Jadi mereka akan berhawa nafsu dan pikirannya jorok dan nonton-nonton bokep. Apa jadinya kalau misalkan di kantoran ada wifi? Walah, udah. Jadi kita nggak akan pernah nafsu belajar. Bukan di dalam touchscreen-nya, tapi adanya di karet tersebut yang sudah direndam dengan atau daki ya, daki yang sudah menjadi karet. Alasannya adalah dia adalah internet.
padahal bukan sama sekali. Periksalah laptop Anda dengan menggunakan prosesor yang asli dan jangan menggunakan eraser, menggunakan karet atau campuran pelan dari iPhone. Kalau misalkan Anda menggunakan campuran iPhone dengan menggunakan karet atau karena sudah direndam, itu akan orang kaya akan tahu hasilnya. Malah bukan belajar ujungnya, malah akan bokep dan viral saja ujungnya. Jadi kalau misalkan Anda memiliki laptop dengan prosesor dengan menggunakan karet, emang work, tapi sebenarnya saat dia panas, dia akan mengembang dan mengembung. Lalu dia mengeluarkan asap hitam, lalu kita megang di pas keyboardnya tersebut, langsung ada terjadi ereksi yaitu adanya asap hitam. Saya pernah mengeceknya dengan lampu yang mungkin pada waktu embun datang. Jadi ternyata laptop tersebut mengeluarkan uap yang kadang-kadang berwarna biru dan agak hitam sedikit. Ternyata ini cara mereka untuk belajar kita supaya tidak ada efeknya. Ternyata pantesan niatnya jorok terus kalau lihat laptop. Kadang-kadang teman-teman ini atau anak kecil untuk membeli laptop mendingan beli yang baru, jangan beli yang second. Kalau misalkan beli yang second pun periksa di dalamnya atau periksa dulu ke developer seperti apa ya, kok bisa ini seperti ini. Jadi nanti alasannya malah jorok, males, ngantuk, dan bisa diatur dengan cara hal tersebut. Jadi di dalam karet tersebut, dalam prosesor tersebut tersimpan segala sesuatu racun yang sangat tidak menarik sekali dan nafsu berat. Nanti kita akan merasa ereksi sangat kuat sekali. Jadi bagi-bagi orang kantoran yang mungkin pernah dikerjai dengan cara tersebut, nanti ujungnya adalah Anda akan korban seks saja dan tidak akan mujarab sekali. Jadi aku pernah periksa nih, saya rendam karet tersebut dan mungkin ada ebonya. Tahu sendiri ebon kalau misalkan terkena panas atau terkena dalam bidang tempel-tempelan atau panas yang sangat besar. Itu mengerikan sekali. Juga kadang-kadang terdapat aku pernah lihat di handphone, dia itu handphone yang tergolong cembung. Jadi di dalamnya itu ada suatu cairan yang mungkin cairan itu seperti cairan yang dihasilkan dari adanya suatu di belakang casing bag. Jadi di belakang casing bag tersebut ternyata bukan cat. Kalau Samsung itu catnya adalah semi emas. Tapi kalau yang saya pegang beda, itu adalah liur dan asli liur yang berwarna kuning alias nggak tahu saya dari mana. Jadi air liur asli murni dan bukan dari cat, tapi mereka membuat dengan cara yang kuning. Makanya saya curiga dan saya hapus casing bag tersebut, ternyata memainan semata dan ini sangat licik dan hawanya hanya ingin mematuhi segala perintah dari air liur tersebut dan bermimpi sangat besar, apalagi uapnya bila mana panas. Jadi licik sekali caranya dan saya pernah simpati ya terhadap orang-orang tersebut. Jangan-jangan ini adalah ketololan manusia untuk menguasai segala pasaran handphone. Jadi sangat lucu sekali. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan casing bag itu diperiksa ataukah ada cairan-cairan tertentu yang berwarna kuning. Pokoknya kalau yang berwarna kuning itu kadang-kadang di belakangnya kalau jangan dikerok pakai silet ya, atau dengan menggunakan alkohol yang sudah dielap, nanti diamkan dulu menggunakan tisu dan simpan tisu tersebut. Kalau misalkan warnanya biru berarti benar itu adalah jamur fak atau jamur yang lain. Jamur fak itu kalau misalkan bikin video itu bisa bikin jenis fak ya fak, bisa ini bikin speaking. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pernah mengalami hal tersebut itu jangan mau pernah takluk dengan adanya casing yang belakangnya air liur anjing atau air liur dari apapun, itu namanya melanggar hukum. Jadi kalau misalkan periksa untuk membeli barang second dari casing bagnya diperiksa dulu, atau membeli gitar ya. Kadang-kadang gitar itu kadang-kadang aku pernah membeli gitar second ternyata di situ ada liur babinya. Jadi dikarenakan kita memiliki liur babi, siapapun yang mendengarkannya kadang-kadang kecok atau kadang-kadang kita malas atau kadang-kadang jengkel sama sekali dikarenakan kita merasa iri. Seperti itu. Jadi tergantung, kalau misalkan akuntansi yang dilihat adalah cara gitarnya dan juga cara bernyanyinya atau bisa apa enggaknya. Terserah Anda. Jadi kalau misalkan teman Anda itu membuat gitar cara tersebut, caranya mudah sekali dengan cara jangan dikerok ya. Kalau misalkan dikerok nggak ada efeknya. Jadi menggunakan abu lalu Anda cium baunya, abu rokok atau abu sedikit fresh and smoke. Jadi menggunakan abu rokok, jadi abu rokoknya digosok-gosokkan baunya atau amis apa tidak. Jadi kalau misalkan amis mending dikelotok atau didempul lagi atau diamplas lagi atau dipilok lagi atau ditimpa. Kalau misalkan ditimpa jangan sama sekali. Kalau misalkan ditimpa, sekuat-kuatnya timpaan pilok tersebut nggak bakal bisa nandingin adanya suatu virus babi tersebut. Dikarenakan kita akan malas dan kita nggak mau ngapa-ngapain, pengennya nongkrong di situ dan pengen di luar. Dan itu gunanya untuk mengambil segala virus dari babi tersebut.
Makanya kalau misalkan teman-teman tersebut punya gitar atau punya apapun, hati-hati dengan memilihnya atau menggunakan cara antiseptik atau dengan menggunakan kapur dulu ya, ditaburi kapur dulu baru dimainkan supaya tidak ada terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Ya namanya kita bermain dengan orang mungkin sirik atau orang yang benar, it's only the deal. Jadi nggak ada yang mungkin orang nggak mau adil ya. Pastinya teman-teman udah banyak kelicikan sebut, makanya kalau teman-teman misalkan dilanda kebangkrutan, kadang-kadang banyak orang yang tahu tentang hal tersebut. Jadi bukan masalah bangkrutnya besar atau kecilnya ya. Jadi kalau misalkan orang-orang kota atau orang-orang kampung yang belum ngerti cara tersebut, hati-hati dengan milih barang atau membelinya ya. Jadi kalau misalkan kita beli salon, kadang-kadang salon aku juga pernah dari kayaknya sudah tersemprot cairan anjing atau cairan penafsu. Jadi kalau misalkan dibuka, itu buahnya kayak celana dalam. Jadi supaya kita dengarkannya sambil nungguin istri nyanyi. Pintar sekali caranya. Jadi cara tersebut mendingan nggak usah deh, original aja. Pokoknya ya namanya teknologi itu nggak ada yang namanya untuk diedit dengan menggunakan campuran itu udah kebangetan dan emang sudah loak nggak ngaku beneran. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pernah mengalami kejadian tersebut, mengapa kita sok tahu dan akhirnya rusak dari rongsok. Nah begitu caranya. Kadang-kadang kalau misalnya ikut for me conversation di right of jadi kalau misalkan ini main dunia bisa bahaya sekali. Jadi gunakan seperti emang apa saya harus takut untuk menghadapi segala sesuatunya. Gak usah takut untuk menghadapi segala sesuatunya. Kadang-kadang juga saya menjumpai flash disk. Flash disk tersebut sudah menceng sedikit dan mungkin harus dibeli tutup dan mungkin tutupnya itu diajarin gimana. Jadi mereka sudah membongkar terlebih dahulu ternyata sebanyak-banyaknya dan dipasang kembali dan dicampurkan hal-hal yang lain. Hal-hal itu apa ya? Kadang-kadang mereka juga memecahkan handphone dengan menggunakan serbuk panas atau ragi supaya handphonenya pecah atau menggunakan campuran ragi yang sudah diberi autan. Jadi handphone kita lewat pecah deh akhirnya. Sangat licik dan sangat fatal sekali. Jangan pernah mengubah handphone dan jangan pernah mengubah barang-barang apapun di depan orang yang mungkin suka mengorder atau orang-orang yang golongan-golongan perampok-perampok seperti itu. Kayaknya syaratnya sudah amit-amit. Kayaknya ngeri banget ini. Mereka mencampurkan autan dan menggunakan kadang-kadang pernah ya saya pernah merasakan kok menjadi seperti ini. Jadi kalau jadi kalau teman-teman merasa hal tersebut kayaknya itu kagum sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman main itu hati-hati untuk menggunakan handphone dan jangan pernah menggeletak di sembarangan seolah-olah percaya dengan orang-orang yang udah nggak bakal percaya. Jadi periksa para kabelnya dan juga mungkin sering mencuci atau menggunakan kapur ya supaya tidak terjadinya suatu virus rabies atau penyakit immunologi. Jadi kalau misalkan kita berganti darah itu kayaknya itu jarang ada, tapi kalau misalkan kita berganti paru-paru kadang-kadang sih ada namanya paru-paru yang mereka incar. Jadi hati-hati untuk membeli handphone atau segala alat-alat supaya tidak terjadinya suatu ketagihan atau tidak sadarnya untuk membeli barang sesuatu berkat kita ketagihan dengan adanya rabies tersebut. Kayaknya nggak bisa deh. Oke, thank you, God.